Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hazmi Fatan Karimah. Saya ingin memaparkan sebuah visualisasi yang sudah saya desain dari dataset yang saya dapat, yaitu tentang penjualan suatu barang di United States. Barang tersebut ada 3 kategori utama, yaitu kategori furniture, kemudian technology, dan office supplies. Dari 3 kategori utama ini, di dalamnya ada beberapa subkategori lagi. Nah, dari semua data ini muncul sebuah pertanyaan gitu, yang harapannya dengan visualisasi yang sudah saya desain tersebut akan menjawab 3 pertanyaan utama ini gitu. Yang pertama, bagaimana pergerakan atau kinerja penjualan, kemudian keuntungan dan juga kuantitas dari tahun ke tahun, dan bagaimana perbandingannya dengan tahun sebelumnya. Kemudian subkategori apakah yang total penjualan dan keuntungannya paling besar di tahun tersebut. Kemudian bagaimana juga perbandingannya dengan tahun sebelumnya. Yang terakhir, ada kota mana saja yang mendapatkan total penjualan dan keuntungan paling tinggi di tahun tersebut untuk semua kategori. Jadi harapannya 3 pertanyaan utama ini akan terjawab melalui visualisasi yang sudah dibuat. Kemudian data set ini berisi 4 data utama yang digabungkan, yaitu data customer, location, dan produk serta orders selama 4 tahun, mulai dari 2020, 2021, 2022, dan 2023. Kita langsung saja lihat bagaimana bentuk visualisasinya. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya coba buat seminimalis mungkin. Di kontainer pertama, saya coba jelaskan sedikit ya. Di kontainer pertama saya letakkan sales title ya, titlenya Sales and Profit Dashboard. Kemudian di sini ada tahun. Tahun ini bisa kita ubah karena saya insert parameter di sini. Jadi kalau tahunnya diubah sesuai tahun misalkan 2022, maka ini berubah 2022. Jadi dynamic ya gitu. Kemudian di kontainer selanjutnya ada tiga variabel utama yang yang menjadi pertimbangan begitu ya, bagaimana pergerakannya untuk menjawab 3 pertanyaan utama tadi. Ada total sales, total profit, dan total quantity di tahun tersebut, juga perbandingannya dengan tahun sebelumnya menggunakan persentase. Dan ini menggunakan line chart ya, menggunakan line chart dibumbui dengan penjualan tertinggi dan terendah di tahun tersebut. Kemudian di kontainer selanjutnya saya masukkan pergerakan penjualan dari tahun ini dan tahun sebelumnya, juga bagaimana profitnya gitu. Ini menggunakan bar chart, kemudian ini dua bar chart bertumpuk di sini ya. Ya dengan subkategori yang sama, kita gunakan dual axis gitu. Jadi bisa bertumpuk dan bisa terlihat gitu perbedaannya dari tahun ini dan tahun sebelumnya. Saya juga masukkan di tooltipsnya itu berapa gitu difference salesnya. Misalkan in shares ini 33,5% kenaikannya dari tahun sebelumnya. Nah, di di bagian profit sebelah sini saya tidak gunakan penumpukan bar chart juga dengan tahun sebelumnya karena khawatir sangat banyak begitu ya dan mengganggu penampilan gitu. Jadi
sebegini aja menurut saya juga udah cukup lumayan banyak gitu. Jika ditambah dengan profit tahun sebelumnya itu akan sangat too much lah gitu ya istilahnya. Jadi kebanyakan lah dan menurut saya akan membuat visualisasinya jadi kurang baik. Kemudian di sini juga ada ya kalau tahun pertama tahun ini dan tahun sebelumnya itu mengalami penurunan dia akan ada tandanya. Ada dot di sini, ada titik di sini. Itu artinya berarti dia mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kemudian profit juga ini kalau dia loss maka warnanya akan lebih mudah lagi merahnya gitu ya ke belakang sebelah sini begitu. Kalau sementara ini di tahun 2021 semuanya profit walaupun beberapa terjadi penurunan. Kemudian eh, sebelahnya kita letakkan di sini sales dan profit. Kinerja sebenarnya sama juga, cuma di sini berdasarkan minggu gitu. Jadi kita lihat minggu per minggu penjualannya dan keuntungannya bagaimana gitu. Apakah ada kenaikan dari minggu satu ke minggu dua dan minggu selanjutnya di minggu keberapa juga penjualan tertinggi itu terjadi gitu. Di minggu berapa juga eh, profit tertinggi yang didapatkan begitu. Harapannya dari data ini bisa juga diteruskan ke divisi lain ya, misalnya marketing atau divisi terkait lain yang bertanggung jawab untuk menaikkan sebuah penjualan gitu dan juga sebuah profit gitu ya. Di minggu keberapa yang perlu di apa namanya diperhatikan begitu. Misalkan ada di sini juga saya tambahkan nilai rata-rata per minggunya berapa baik penjualan maupun keuntungan. Jadi bisa dilihat beberapa minggu yang masih di bawah rata-rata harus perlu apa namanya perhatian khusus begitu untuk eh, ikut tren positif lainnya ya di atas rata-rata. Jadi rata-ratanya naik, kemudian penjualannya dan profitnya harapannya juga naik begitu. Kemudian di kontainer terakhir saya isi dua visualisasi tentang kota ya. Berarti ini kota mana saja yang mendapatkan profit tertinggi, kota mana saja yang mendapatkan sales tertinggi dari ratusan kota eh, diambil 10 terbaik. Dengan juga saya berikan apa namanya detailnya di tiap bar begitu ya, bar chart. Kalau ini menggunakan line chart juga, tapi karena datanya tiap minggu dan lika-likunya itu terlalu parah begitu ya, sehingga sulit untuk dinikmati secara visual, maka saya gunakan stylenya yang seperti ini. Jadi ada penurunan dan kenaikannya lebih lebih baik lah secara visual. Kemudian saya letakkan filter di sini, jadi bisa diklik dan bisa diganti 2023, maka dia akan berubah sesuai tahun tersebut. Ya mungkin perlu beberapa waktu. Ini agak sedikit nge-lag ya. Nah, semuanya ikut berubah sesuai tahun yang saya pilih gitu. Kemudian kategorinya juga bisa di checklist uncheck. Jadi kita mau lihat total penjualan dari beberapa kategori aja gitu. Itu juga juga bisa begitu ya. Kita masukkan filternya di sini. Kemudian subkategorinya juga bisa. Kalau misalkan kita mau lihat, aduh, akan melek. Kita mau lihat penjualan copier saja tiap tahun, tahun ini dan tahun sebelumnya bagaimana pergerakannya. Ya, begitu. Jadi eh, bisa dilihat
berdasarkan filter yang kita inginkan. Location juga bisa mau dicentang semua atau tidak, ada Central, East, South, dan West. State juga sama. Seperti itu. Uh, Mungkin cukup sekian apa namanya presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini menjadi awal yang baik. Ini adalah dashboard pertama yang coba saya desain. Ya semoga kedepannya saya bisa berkarir di data analis atau mungkin data scientist mungkin kedepannya. Ya ini jalan yang coba saya tempuh untuk menuju ke arah sana. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.